Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pada pagi hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Tak lupa sholawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Islam, selaku pembicara pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Muji Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta, dan para hadirin semua yang dirahmati Allah. Sebelum kita memasuki acara pembinaan mental pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan bacaan Ummul Quran tersebut semoga menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, maka izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Sri Muji Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta. Yang ketiga, acara inti, tausiah dari Ustadz Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Islam. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Sebelum masuk ke sesi acara inti, marilah kita dengarkan dengan seksama sedikit sambutan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta kepada Ibu Sri Muji Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, limpahan kesehatan pada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di acara pembinaan limpahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismail yang telah meringankan langkahnya, meluangkan waktunya berbagi di tengah-tengah kami. Bapak Ismail ini adalah motivator handal, temannya Pak Mario Teguh ya Pak ya. Dan mungkin kami sudah bertemu untuk kesekian kalinya dengan Pak Ismail. Kami tidak pernah bosan Pak, karena setiap kali bertemu ada hal yang menarik, ada hal yang baru. Nah, kalau ini teman-teman di SLB Negeri 1 ini yang pertama Pak Ismail, mudah-mudahan nanti ke depan bisa untuk bertemu kembali. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya buat kita semua untuk meningkatkan kinerja kita di lembaga kita, untuk meningkatkan pengabdian di lembaga kita. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan kita di sekolah ini adalah
bagian dari kerja dan namanya juga akan kita pertanggungjawabkan. Saya kira itu mudah-mudahan nanti pencerahannya saya yakin ini nanti seger sekali karena saya sudah berkali-kali mengikuti kegiatan dengan Pak Joko dan itu Pak tidak pernah bosan Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menambah semangat kita, menambah motivasi kita dalam mengembangkan lembaga ini, dalam meningkatkan pengabdian di lembaga ini, dan mudah-mudahan yang akan kita adalah semuanya kita menikmati ibadah yang lelah nanti akan menjadi lillah. Dan kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu sampai di acara inti yakni tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustadz Ismail Hermana kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala SLB Negeri 1 Yogyakarta, Ibu Sri Muji Rahayu MPD. Betul ya? Panggilannya Bu Yayu. Dan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi pribadi positif di muka bumi dan mendapatkan kebahagiaan sempurna insyaallah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengajak mari kita menikmati ya suasana hari ini yang Allah sudah izinkan kita bertemu lagi. Ya, lama tidak bertemu, hari ini boleh bertemu. Lama tidak duduk satu ruangan, hari ini boleh satu ruangan. Begitu. Lama tidak menyatu, hari ini kita diizinkan terpaut kembali hatinya yang sempat jasadnya terpisah. Maka kesyukuran ini kita nikmati dengan kesungguhan untuk mengisi diri kita. Jadi begitu kita aktif kembali, yang pertama kita aktifkan pikiran dan perasaan kita, hati kita untuk sebaik-baiknya kembali berbakti untuk negeri, ya, melaksanakan apa yang sudah ditugaskan menjadi ibadah seperti yang Ibu Kepala tadi sampaikan. Izinkan saya menyambut Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat begitu ya. Jadi kalau berbicara pendidikan, saya ini lahir dari keluarga guru. Jadi ayah saya itu mantan rektor sekolah dasar ya. Itu kemudian Pak D atau UA kalau di Jawa Barat itu juga sama, guru juga. Pak Le dua-duanya sama, ayah dan istri kakak dan istri kakak juga tenaga pendidik juga. Ibu mertua dan ayah mertua juga pensiunan guru juga. Istri saya pernah menjadi guru di tingkat TK, SD, SMK. Kemudian lebih condong di dunia entrepreneurship gitu ya, sehingga memilih mengabdinya lewat jalur dunia perdagangan. Maka ketika kita bersama ada satu ruang bahwa guru selalu punya kesempatan melahirkan generasi lebih baik dari dirinya. Setuju ya? Dan guru tidak pernah ada pensiun dalam hidupnya untuk setiap murid, itu tidak ada. Maka itu guru saya waktu tingkat SD itu menyebutnya, itu guru saya waktu tingkat SLTP gitu. Jadi selalu disebut. Yang terlibat di dunia pendidikan juga adalah orang-orang yang khusus. Maka kalau diperhatikan, mereka yang berada di ruang-ruang pendidikan itu relatif lebih muda, awet, panjang usia. Boleh dilihat wajah-wajah itu,
muridnya sudah kelihatan tua, tapi gurunya masih tetap muda. Itu luar biasa kalau di desa-desa kita. Maka apapun yang hari ini kita rasakan, mari kita tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan itu ada saran. Jadi Bapak Ibu boleh seperti ini tangannya. Nah, senyum itu bisa dibaca walaupun ditutup pakai masker, karena di mata. Jadi orang itu kalau hatinya kecut, matanya juga begitu. Kalau hatinya itu sumringah, ya matanya begitu, betul. Nah, salah satu cara mengaktifkan kita kalau tepuk tangan begini di depan, ya di depan. Simpan aja alat komunikasinya begitu. Mohon maaf, dengan HP-nya social distancing dulu. Itu ya, mohon izin. Oke, aduh WA masuk belum dibuka dari tadi tuh, nanti biar kita bisa. Boleh seperti ini, 30 detik nonstop. 1, 2, 3. Habis kenceng lagi, lebih semangat lagi. Tambah senyumnya. Senyumnya dilebarin. Ya, terus kalau saya berkata nanti 30, bilang yes ya. Dikenceng lagi. 29, 30. 30. 30. Ya, tepuk tangan buat kita dan teman. Yang kedua, ada gerakan, ya, ikuti saja, dan kata-katanya ikuti saja. Jadi hari ini mohon izin, ikuti saja, gitu ya. Nikmati, rasakan, jalani, gak usah ada dalam hati sesuatu perlawanan, kosongkan aja, ya, gitu ya. Izinkan kalau gelas itu tadi berisi, tuangkan dulu. Gelasnya kosong, izinkan saya ngasih gitu. Biarkan dulu masuk ke gelas. Nanti sudah masuk baru dilihat, wah cocok diminum. Ya, cocok dibagikan. Oh, nggak jadi tak berikan, itu nanti. Tapi izinkan saya masuk dulu ke ruang Bapak Ibu sekalian. Boleh? Boleh ya? Jadi nikmati aja. Insya Allah saya berjanji ya, tidak ada yang ngantuk. Itu ya. Kalau ada yang ngantuk, saya yang salah. Jadi kalau ada sempat ada yang ngantuk satu orang, berarti saya yang salah. Atau memang beliau sangat menikmati suasana ini ya. Baik, ikuti saya seperti ini. Ya, ditemukan jari ketemu jari. Ya, jari ketemu jari. Duduknya, pantatnya tegak dengan apa ya? Ya, jadi tidak selonjor begini. Ah, ya, oke. Ikuti saja. Bilang sehat, 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 sehat. Dua jari. Sehat, sehat. Kuat, 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 kuat. Tiga jari. Hebat, hebat, hebat. Ya. Empat jari. Semangat, semangat. Ya. Lima jari. Sukses, sukses. Ya. Terus dikesan lagi. Ganti seperti ini. Kaya, kaya, kaya. Ya, ikuti aja. Kelihatan ini ya. Kaya, kaya. Ganti gerakannya bahagia, bahagia. Seperti ini ya, ikuti nih, ya. Ya, yang beda ngikutinya dapat permen. Ya. Kaya, 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 ya. Temukan seperti lain, kreatif, 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 kreatif. Iya, betul. Nah, dibalik visioner. Ya. Asik, 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 asik. Ikuti aja, nikmati aja, ya. Asik, asik, asik. Tambah pintar, tambah pintar. Ya. Bersih hati seperti ini, bersih hati, bersih hati, atau bening hati, bening hati, bening hati. Ya. Temukan seperti ini. Apa kira-kira? Romantis. Nah, romantis, romantis, romantis. Romantis. Ini romantis. Tepuk tangan. Iya. Pak siapa namanya Pak? Bapak Asmanul? Pak Ansori. Pak Ansori ya. Apa
Apa yang Bapak rasakan? Baru 5 menit kita terbang. Wah, sedikit fresh, berarti sekarang sudah tambah fresh ya. Maka hari ini kita refresh itu ya. Kemarin di rumah aja gitu. Jadi refresh. Maka saya tambahkan, kalau saya bertanya untuk apa datang ke sini, Bapak Ibu gerakan tangannya bersenang, senang, gitu ya. Bersenang, senang, nadanya begitu, jangan begitu. Bersenang, senang. Jadi ekspresi itu diikuti. Bersenang, senang, gitu. Wajahnya, hatinya itu disamakan gitu. Jadi dalam sebuah penerbangan, saya tidak boleh seorang pilot itu mengajak penumpang terbang, tapi masih ada yang cemberut, nggak boleh. SOP-nya nggak boleh. Jadi harus sama dulu. Level senangnya, bahagianya, kalau belum 100 jadi level 90. Ya, dua tangan ya. Untuk apa datang ke sini? Bersenang, senang. Coba bapak-bapak dulu, kita nilai bapak-bapak semangatnya berapa. Untuk apa bapak-bapak datang ke sini? Bersenang. 95. Sekarang ibu ya. Untuk apa datang ke sini? 96. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang dari Bapak Ibu. Saya cari dulu, mudah-mudahan nggak ketinggalan. Tadi udah saya masukin, seingat saya. Wah, ketinggalan katanya Bapak ya. Satu orang putra dan satu orang putri, boleh maju ke depan? Bebas saja. Ya, ya, putra di sebelah kiri saya, putri ada? Gak apa-apa kok, ini mah, gak apa-apa. Ya, ya, baik ya. Saya narik kertas, ini aja ibu ya. Oh ada bu, ya. Sekarang ibu siapa? Bu Ica. Bu Ica. I-nya apa? Imun. C-nya apa? Ceria. H-nya apa? Humoris. Kemudian A-nya? Ibu Ica sekarang punya nama baru. I-nya? Imut. C-nya? Ceria. H-nya? Humoris. A-nya? Tepuk tangan. Bapak siapa? Andi. A-nya? A-nya? Asik. Asik. N-nya? Nyenengke. D-nya? Dermawan. Dermawan. I-nya? Imun. I-nya? Inisiatif. Wah, luar biasa. Saya kasih hadiah dulu, ya. Pak Adi, kalau kan benar. Nah, saya bantu deh. Pengen cuma satu. Nih. Pilih warna merah. Ya, boleh di sini Pak Andi. Waktunya cuma 1 menit. Ya. Boleh di sini, Bu Ica. Silakan duduk di sini senyaman mungkin, mau berdiri boleh, duduk boleh. Dalam 1 menit, Pak Andi dan Bu Ica gambarkanlah dalam bentuk gambar suasana hati teman-teman saat ini. Menurut Pak Andi, berarti termasuk suasana hati Pak Andi dong. Gambar, nggak tulis gambar agak besar tuh gambarnya biar terlihat
belakang. Ya, oke. Nah. Bisa. Iya. Nah, ini gambarnya beda, ya. Sudah? Baik. Silakan dilihatkan ke teman-teman. Ibu, ini tiangnya bisa dipindah nggak ya? Ya saya berarti pindah. Ada teman kita, Pak, boleh biar kelihatan gimana nih Pak di belakang? Silakan dilihatkan dong sini. Nah, biar kelihatan. Ya. Pak Andi, silakan jelaskan. Waktunya 1 menit. Ya, maksudnya gimana nih? Ini adalah Ini baik. Sebenarnya agak ramai, ceria, semangat. Rame, ceria, semangat. Disingkat. Jadi menurut Pak Andi, teman-teman di sini rame, ceria, semangat. Terima kasih, hadiahnya 95. Nanti minum gratis di sekolah. Boleh kembali? Bu Ica, saya yang pegang, Bu jelasin. Ini ya gambarnya. Di sini adalah gambaran ekspresi dalam hati Bapak Ibu guru semuanya. Kelihatan ekspresinya positif, berarti Bapak Ibu siap untuk menerima materi dari Bapak. Ini senyum ya? ya. Kalau gini, menurut ya. Terima kasih Bu Ica. Karena di pelatihan itu kalau tepuk tangan ada bunyinya. Tepuk tangannya semangat dikasih hore begitu. Tepuk tangan. Semangat ya, tepuk tangan dulu. Jadi semangat itu, bahagia itu yang muncul hormon endorfin. Dan hormon endorfin itu akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan itu melahirkan imunitas. Jadi orang yang bahagia relatif sehat. Tapi kalau loyo, letoy, pikirannya semrawut, itu yang muncul hormon non-endorfin. Itu penyakit mudah mendekat. Itulah bedanya. Jadi itu salah satu yang saya baca ya, buku tentang hormon endorfin itu yang menulis seorang dokter dari Jepang. Jadi beliau mengajarkan salah satu rumus bagaimana memanjangkan usia biologis. Bukan usia yang Allah tetapkan, tapi biologis wajahnya tetap muda, mundur 5 tahun walaupun usia 60. Nah, salah satu yang diaktifkan adalah hormon endorfin. Karena sel-sel kita itu akan bekerja sesuai apa? Sinyal. Nah, gitu ya. Sinyal yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan kita. Sinyal itulah yang tembus sampai ke sel itu yang bekerja. Jadi kalau orang itu berpikir positif, merasa positif, sel-selnya juga wajahnya beda, betul? Nah ini kan kulit itu kumpulan sel, betul? Hatinya semrawut, pikirannya kalut, wajahnya juga. Nah itu sel. Oh semudah itu, wah luar biasa. Kita tampil di depan banyak orang yang disetel pertama pikiran dan perasaan kita. Aktifkan. Wah bahagia. Tepuk tangan. Jadi hore itu ekspresi dari wow, keren. Ya.
Saya belum baca tadi. SLB Negeri 1 Jogja apa ini? Mataraman. Visinya menyapa ya. Menyapa, gitu ya. Menyapa itu berarti menghadirkan rasa positif kepada sesama kan. Jadi tidak ada kata. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah lebih baik ya. Maka kita teruskan penerbangan kita bersama SLB Negeri 1 Airline. Tidak tepuk tangan. Tuh, spiritnya udah berubah belum? Jadi spiritnya kalau dengan tepuk tangan boleh. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk penerbangan 1 jam ke depan. Ya. Itu tadi saya sudah dikasih tahu paling lama penerbangan 2 jam, betul? Harus sudah landing. Landingnya di Bandara Perubahan Diri. Landingnya di Bandara Perubahan Diri. Membangun diri dan kerja positif, sinergi hati, sinergi aksi. Kita memulai dari membangun diri dan kerja positif. Ya, kalau kerja positif kan disingkatnya kepos. Bukan kepo, tapi kepo. Sinergi hati yang disatukan hatinya. Jadi suami istri satu rumah satu kamar, kalau hatinya tidak menyatu, susah, sulit, betul? Tidak nyaman, karena hatinya tidak menyatu. Padahal suami istri itu ibarat sepasang sepatu, kanan kiri, betul? Tapi seirama, asik kan? Coba kalau yang kanan di ujung sana, yang kiri, wah tidak. Dan kalau sepatu dipasang di rak, jejer, harganya jadi mahal, karena ada 2. Gitu. Yang kedua, suami istri itu seperti mur dan baut, betul? Mur, pernah lihat mur? Baut, rapat, saling menguatkan, akur, luar biasa. Kenapa? Hatinya. Ketika kita bekerja, maka yang pertama dalam satu tim ini hatinya harus menyatu. Maka Bapak Ibu, saya mengajak SLB Negeri 1 itu kita maknai hari ini, kita samakan hari ini. Izinkan saya menyebutnya pipa apa kira-kira? Rezeki buat kita. Pipa apa? Pipa rezeki. Jadi kenapa kita datang ke sini, betul? Jagalah pipa ini sehingga Allah mengizinkan kebaikan sampai kepada kita, ya. Pipa kebaikan. Jadi sekolah ini pipa kebaikan. Ada banyak orang yang menitipkan putra putrinya di sini, berarti Bapak Ibu dipercaya. Kalau tidak dipercaya itu tidak dititipkan di sini, betul? Pipa kebaikan. Menjadi pipa abdi negara. Bapak Ibu dipilih oleh negara atas izin Allah. Jadi di sini tempat teman. Ketika pipa ini dijaga sebaik-baiknya, mengalir deras kebaikan, rezeki, kepercayaan, kita rasakan justru. Sehingga kita memerlukan sinergi hati untuk memudahkan sinergi aksi. Nah, ini yang bersiap diri Bapak Ibu, izinkan ini sebelum PPKM dulu pelatihan-pelatihan cukup aktif offline ya. Terus PPKM apa kepanjangannya PPKM? Apa Bapak Ibu? Pergerakan. Pembatasan. Kita ganti, ada yang baru kira-kira yang positif PPKM apa? P-nya apa? Penyebaran. P-nya yang kedua pendidikan. K-nya kepositifan. M-nya masyarakat. Gitu ya. Jadi penyebaran, pendidikan, kepositifan bagi masyarakat. Tepuk tangan boleh kan? Maka selama PPKM kita di rumah tuh disebar, itu sedang diutus sebarkan pendidikan gitu. Iya,
rumah masing-masing. Bapak Ibu menjadi guru besar buat anaknya masing-masing. Istri saya jadi guru besar tiba-tiba dapat SK dari sekolah. Ya, padahal anaknya TK. Oh, padahal nggak pernah ikut pembelajaran mengajar TK. Jadi guru TK kirim materi ke orang tuanya. Lalu orang tuanya yang harus transfer ke anak. Bayar SPP-nya. Luar biasa. Ada yang mengeluh, ada yang bersyukur. Tergantung setelan pikiran, betul? Begitu. Nah, tiba-tiba sekarang PPKM 1 tahunan lebih, ya, dari itu lahirlah guru-guru baru di rumah tangga. Luar biasa. Tepuk tangan, bro. Nah, ini namanya kepositifan. Mereka menjadi guru dari pengalamannya mendidik anaknya. Ternyata anak-anak itu lebih mudah ya dengan HP-nya. Manut betul kalau sama HP-nya. Dijaga, dikasih pulsa, dilihat, tidak dirusak. Oh, luar biasa. Dikasih apresiasi ketika main game. Luar biasa. Begitu sama orang tuanya, dimarahi, balik lagi ke HP. HP itu mama tidak pernah marah, selalu memberi nilai. Mama, wah. Oh, kamu. Wah, kalau gitu mulai hari ini mama kasih apresiasi, anak bagus, pinternya, wah, berubah, gitu ya. Kembali baik ke bagus keren, bentar bisa ya. Oke. Ya, kami cukup aktif berbagi ya dari kota ke kota, termasuk begini Bapak Ibu dulu ya Allah. Ya. Sekarang di sini bisa dimarahi begini-begini ya. Jaga jarak, outbound training jaga jarak ya. Kapan-kapan boleh ya. Kapan-kapan bersenang-senangnya dulu, asik gitu ya. Diajak pasangannya masing-masing. Anak-anak pameran pasangannya, oh keren. Baik Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiri, boleh? Yang sehat silakan berdiri. Iya. Saya mau mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu lagu. Wah, lagu apa ya? Bapak Ibu masih ingat lagu ini? Ini sudah paling Pak ya? Tanah airku. Jadi, wah, saya tes Pak. Ketika kita menyanyikan lagu ini, saya sedang melakukan retransfer ya, mentransfer ulang karena pernah masuk di dalam diri kita. Lalu dihayati, dimaknai bahwa kita punya negara yang besar, yang datanya Indonesia memiliki syarat menjadi negara superpower. Sekali lagi saya ulangi, Indonesia sudah punya memenuhi syarat untuk menjadi negara superpower. Dari dulu hampir jadi, selalu dihalang-halangi oleh pihak luar. Itu hebat Indonesia. Dan para guru, tenaga kependidikan punya peran besar meyakinkan ini. Tepuk tangan dong. Satu, tiga. Ulangi lagi, kecepatan. Belum ya. Semangat ya. Tanah airku tidak lupakan yang
Hadirin terhormat, dipersilakan duduk kembali. Baik. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau menyanyikan dan mendengar lagu ini? Kritik. Ya? Merinding, Pak? Oh, ada yang merinding. Pak, siapa namanya? Tadi yang merinding? Oh, nggak kelihatan. Merinding? Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya Apakah ada kenangan tersendiri dengan lagu itu di masa dulu? Tentang pengabdian, tentang kampung halaman ya, tentang aku dilahirkan, betul? Dan tentang ibu dan ayah kita, betul tidak? Tidak ada keberhasilan hari ini Bapak Ibu tanpa doa, kerja keras, kerja hebat, kerja ikhlas dari ayah ibu. Ini yang Bapak Ibu perlu cermati. Tepuk tangan buat saya. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan hormat kepada yang sudah jadi ayah dan ibu. Tepuk tangan. Kita begini itu ya karena doa ayah ibu kita dulu. Nah, nanti kalau besar kamu jadilah orang yang bermanfaat buat sesama. Lalu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk tugas kita seperti hari ini. Nah, maka spirit inilah harus kita bangun kembali. Perjalanan hidup manusia sama. Manusia yang bahannya ya ada dua itu. Satu, diri jasmani yang terlihat ini, biologis, material. Ada diri yang ruhani, spiritual, imateri. Jadi ada dua komponen di dalam diri kita. Sama juga kalau Bapak Ibu handphone itu ya fisiknya, tapi nomor handphone itu tidak terlihat, betul? Kalau kita kirim WA ke nomor itu tidak mungkin masuk ke nomor lain, betul? Setiap kita itu punya nomor, jadi nggak mungkin salah kirim. Setiap kirim manusia juga ada chipnya, Allah kasih nomornya. Maka kalau si A berbuat kebaikan, lalu Allah membalas kebaikan, tidak mungkin salah kirim. Lalu ke tetangga, kok kebaikannya nyasar lo salah kirim? Gitu. Tidak mungkin, mesti sampai kepada nomor. Jadi setiap nomor itu aktif. HP juga begitu nggak diisi pulsanya susah dihubungi, betul ya? 2 hari kemana aja sih? Nggak bisa pakai. Maka di era digital itu harta, tahta, cinta, yang keempat kuota itu keempat. Betul ya? Kalau nggak punya kuota seperti separuh kehidupan. Kalau tidak percaya 2 hari HP-nya nonaktifkan. Kemana nggak datang? Nggak tahu. Oh, di grup ono undangan. Oh, HP-nya mati lah. Oh, itu ya. Manusia lebih hebat lagi. Hebat lagi. Jadi kita itu punya namanya database kehidupan. Setiap detik terupload langsung, dan itu Allah yang buat. Dan unlimited gigabyte. Keren ya? Sekaligus kita bisa mendownload rezeki. Jadi setiap kita itu punya gudang rezeki. Keren ya? Keren apa keren banget? Itu Allah yang bikin sistem. Bapak Ibu sungguh-sungguh belajar, bekerja, berlatih di kamera. Setiap orang punya CCTV-nya. Betul nggak? Langsung terupload rekaman dan bisa di-download dengan doa menjadi kebaikan. Keren. 5A. Boleh dijadikan harta, boleh dijadikan tahta, boleh dijadikan kata, boleh dijadikan cinta, boleh dijadikan bahagia. 5A. Ulangi. Harta, kata, kata-kata, cinta, bahagia. Kuota. Itu. Nah, maka Bapak Ibu, izinkan saya ini mereview. Ada pertanyaan yang penting dalam hidup
Betul nggak? Datang ke sini untuk apa? Ngikuti bimbingan mental, gitu ya. Padahal mentalnya udah bagus loh, tinggal diaktifkan lagi. Nah, mau kemana kembali? Pasti kembali. Om kita nggak mungkin di sekolah ini terus kembali. Kemana? Ke rumah masing-masing, betul? Ke keluarga masing-masing. Gitu. Maka pergilah dengan cinta, pulanglah dengan rindu, terus ke bagian keluarga. Jadi kalau dengan pasangan pagi-pagi itu ya, kalau kemarin kan jaga jarak ya, sampai ada yang nggak berani pelukan ya. Pernah istri sendiri, udah pakai masker coba, tidur aja pakai masker. Dipeluk istriku, hari ini aku berkarya untuk bangsa. Cium telinganya, peluk yang erat 12 kali, sampai istrinya nggak bisa bernapas. Wah, begitu dilepas. Terima kasih. Perginya dengan cinta, pulangnya dengan rindu. Asik kan? Ada anak-anak biar izinlah dulu. Maka bagus di sininya energi. Pergi dengan kemarahan. Wow. Pulang itu kalau bisa nggak ke pintu itu. Anaknya aja tengah malam. Jadi ini perlu kita setel. Nah, diri kita juga begitu. Datang itu penuh cinta. Disiapkan di alam rohani, diturunkan di alam rahim. Ini di alam ibu. Masuk ke situ, Allah pilihkan orang tua terbaik, satu ayah, satu ibu. Ada manusia yang tidak pernah berantem dengan besannya, tidak pernah berantem dengan mertuanya, Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa? Gak punya mertua, gak punya ayah ibu ya. Wah, luar biasa. Ada satu manusia ya yang Allah izinkan tidak punya ayah. Siapa? Di Islam disebutnya Isa, ya. Di saudara kita disebutnya Yesus. Ada juga yang menyebut Yesua Masih. Namun tidak lepas dari rahim ibunya. Maka alam ini menjadi alam kedua. Lalu turun ketiga, alam dunia. Ini alam dunia. Masih ada dua yang belum kita kunjungi. Semua investasi kita di sini akan mempengaruhi pencairan di alam keempat dan alam kelima. Apapun bentuknya. Kalau di sini 100 kebaikan akan dicairkan sangat panjang. Ya. Maka ini disebut fase kelahiran, di sini disebut fase kepulangan. Maka COVID itu saya ngebayangin malaikat pencabut nyawa itu sibuk betul. Lari sana cabut, kemarin itu. Ya, di rumah sakit sehari 63 bisa gitu. Itu malaikatnya buat gas. Itu SOP-nya hari besok ini, hari besok ini agak landai, malaikat lagi sedikit. Ya, bersyukur ya, sehat-sehat alhamdulillah. Jadi kalau ada yang meninggal itu sudah jatahnya kembali, itu aja. Memang kita nggak kembali, mau kembali. Makanya ketika kita pulang pasti bawa koper 2. Bedanya gini, 1 koper kebaikan, 2 koper keburukan. Mana yang mau dipenuhi? Kebaikan. Izinkan koper keburukan itu kosong, betul? Jadi koper kebaikan itu isinya emas, berlian, mutiara. Oh, naik kereta kematian. Oh, turun di alam barzakh dibuka. Wow. Ini cinta Bapak kepada anak-anak di SLB Negeri 1 menjelma menjadi cahaya. Ini kerja ibu mendampingi teman-teman yang lain, selalu ramah dan senyum di sekolah, ya kan, menjelma menjadi cahaya. Ini adalah emas, berlian karena Bapak Ibu ikhlas bekerja bernilai ibadah selama 8 jam lebih di sekolah. Inilah nilai. Asik? Asik. Silakan tuan-tuan menikmati hidangan di alam barzakh yang indah ini.
nggak ngajar lagi, nggak perlu sertifikasi, nggak perlu vaksin. Ini semua kan lalu berakhir di alam akhirat yang kita rindukan, surga, betul? Maka kalau saya selalu mengajak sehidup sesurga, itu sehidup sesurga. Kalau beda-beda pekerjaannya, tujuannya sama. Reuni lagi di sana ya. Nanti pelatihannya, wah, Bu Ica, wah, Bu Yayu, wah, asik sekali, betul? Nggak ngajar lagi, menikmati keindahan unlimited time. Lalu pertanyaannya, kapan tiketnya? Sekarang. Kapan membuat tiketnya? Sekarang. Kok sekarang? Besok misteri. Tapi Pak, saya pernah berbuat buruk masa lalu. Ingat kalimat ini. Orang boleh buruk masa lalunya, boleh karena sudah lewat. Tapi selalu suci masa depan. Selalu suci untuk setiap orang. Maka tidak cepat orang itu menjustifikasi, oh dia orang buruk, itu kan masa lalu, betul? Sebelumnya orang baik, ketika lahir ke dunia dia baik, nol dosanya. Lalu dia tersesat gitu kan, keluar dari rel kehidupan, lalu dia bertobat balik lagi, rel berikutnya tetap bersih. Apa tega mau dikotori lagi kan gitu? Wah, saya nikmati itu Bapak Ibu. Kita beri kesempatan diri kita. Maka hari ini pertemuannya kita kembali lagi ke rel bekerja, kembali lagi ke rel kehidupan kita. Karena setiap kita masa depannya tetap suci. Maka kita karena suci izinkan kopernya bertambah kebaikan. Ini tentang bekerja. Maka ini alam investasi. Jadi sekarang paradigmanya mau kemana? Mau berinvestasi kebaikan di SLB Negeri 1 Jun. Nah, penjenengan jadi apa? Fotografer. Tuh, coba karena ada fotografer, wajah kita terekam. Padahal CCTV Allah juga merekam. Maka izinkan tidak ada cemberut, karena kerekam semua. Pertemuan kerekam Pak cemberut. Ada lagi acara kerekam Pak cemberut. Kok yang satu ini beda dari yang lain? Hatinya sedang bulan-bulanan Pak. Kalau itu perlu terapi pagi, ya kan? Minum kopi pakai jahe. Ya, saya lanjutkan. Maka ini hidup dan mati, singkat saja lah. Kenapa saya harus berangkat dari sini biar tidak bersamaan? Kita datang ke dunia dikasih fasilitas oleh Allah alam semesta untuk kita, alam semesta untuk kita. Keren nggak? Keren. Lalu Allah isikan, ya, diinstal hiduplah kita. Setelah hidup Allah panggil kembali, jasadnya dikebumikan, nyatu dengan tanah, dadah kehidupan, begitu. Maka dua dimensi manusia itu ada kebendaan, ini fisikanya, ada molekul. Jadi kalau benda itu dibelah, ada molekul, atom, partikel, kuanta, alam energi, betul? Maka bom Molotov dengan bom Hiroshima itu beda ledakan, nuklir. Manusia atasnya nasib, dibelah dalamnya ada karakter, dibelah lagi dalamnya kebiasaan, dibelah lagi dalamnya tindakan, dibelah lagi isinya pikiran dan perasaan. Yang mau nasibnya baik angkat tangan. Katakan saya mau. Saya mau. Saya siap. Saya siap. Saya bahagia. Saya bahagia. Nasib ini mau baik, desainlah karakternya baik. Jadi karakter yang baik melahirkan nasib. Kami di rumah itu punya swalayan. Kemarin kami ada wawancara penerimaan satu karyawan baru, kan ada yang keluar, ada yang datang. Saya kasih ilustrasi. Dek, Anda baru selesai dari SMK, lalu melamar bekerja di BM2 Swalaya. Ketika bekerja sebaik-baiknya 1 tahun saja di tempat kami, lalu ada melamar ke tempat lain di suatu hari, ya, perusahaan-kah atau tempat kerja. Lalu kebetulan si ownernya itu, ya, tahu
saya telepon Pak Ismail, loh Mbak ini pernah kerja di jenengan ya? Oh ji Pak, ini di kurikulum kitanya pernah kerja di tempat jenengan. Bagaimana orangnya ketika bekerja setelah tahun di tempat Bapak? Saya bilang, bagus, cekatan, sergap, disiplin, gitu kan? Ramah, komunikatif. Jadi menurut Pak Ismail ini diterima atau ditolak di tempat saya? Rekomendasi saya terima Pak, bagus orang. Yang kedua, ada orang di tempat kerja tidak baik, telatah, ngantukan, tidak selesai, dikeluarkan, lalu dia melamar ke pekerjaan ke tempat Bapak tadi. Tahu juga ownernya ditelepon, bagaimana anak ini Pak di tempat Bapak? Oh itu kami keluarkan Pak, telatah, nggak bagus kerjanya, ya kan tidak mencapai target tapi gajinya ingin besar. Terus menurut Bapak diterima apa tidak? Saran saya nggak usah diterima. Maka orang ini nggak dapat kerja. Lamar lagi, ketahuan lagi, nggak dapat kerja, nggak dapat kerja. Lalu dia bilang, nasi. Siapa yang menciptakan sesungguhnya? Karakternya. Siapa yang mendesain? Kebiasaannya. Betul? Siapa? Tindakan dia yang diulang-ulang. Kemudian pikiran dan perasaan. Ini bagian. Asik kok. Tepuk tangan. Boleh. Untuk apa datang ke sini? Lebih semangat lagi. Untuk apa datang ke sini? Jadi kalau tidak senang terus mau milih yang mana gitu. Betul nggak? Hidup kita hari ini dirasakan betul terus memilih tidak senang, coba rugi kan? Bersenang-senang. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita pilih ini yang tidak tampak, pikiran dan perasaan tidak didetek, tidak terdetek. Yang Bu Ica pikirkan saya tidak tahu. Yang dirasakannya juga kita tidak tahu. Betul? Tapi kita bisa melihat dari tindakan kebiasaan, dari wajahnya menatap, tangannya, tindakannya, bisa kita lihat. Maka psikologi itu bergeser pengertiannya. Kalau dulu tentang ilmu tentang jiwa, zuzah mengendarai jiwa. Maka digeser ilmu tentang perilaku manusia. Jadi kenapa jadi bisa kelihatan dilihatnya apa? Perilaku. Pak sini Pak, kata istri, ada apa? Izin ya Pak, mau ngetek. Tensi cintamu masih berapa kepada? Ada alat ukurnya? Ada alat ukurnya? Masih 100%, 200, naik? Atau kembang kempes? Tidak ketahuan, tapi perilakunya bisa dilihat, perhatian atau tidak. Wah. Untuk bapak-bapak, istri itu hanya minta rumus satu, perhatian, hanya satu. Perhatian uang belanja, perhatian tempat tidur, perhatian waktu mulai, perhatian kendaraannya. Jadi cuma satu kan. Dan keinginannya cuma satu, perempuan ingin lebih diperhatikan. Betul? Tepuk tangan. Saya punya istri, kalau saya nggak tahu ilmu ini, kelihatannya memperhatikan, tapi kita salah arah kan begitu ya. Jadi pahamilah. Istri nggak suka ayam geprek, dibeliin ayam geprek. Nanya dulu, Mak, mau apa? Itu. Baik, ini intermezzo. Nah, Bapak Ibu, mulai hari ini tanamkan dalam pikir lalu review. Jadi kalau ada orang, kok nasib saya begini, itu sebetulnya jawabannya dia tinggal membuka potret YouTube-nya masa lalu. Kalau mau baik, setel ulang dari hari ini ke depan. Review nggak usah lama. 1 minggu perbaiki kebiasaannya, tambah baik, tambah baik, tambah baik. 1 minggu ke depan berubah. Keren. Nasib itu sesungguhnya tinggal kita download kok. Mau baik atau tidak baik. Nasib. Sahabat-sahabat kita juga tinggal kita download itu. Yang mau kita datangkan ke dalam kehidupan kita yang baik atau yang tidak baik. Kalau mau yang baik-baik, maka yang dipancarkan
Gitu. Maka ada dua zona alam jiwa menurut Sentanu ini, negatif, low energy, penuh hambatan, pesimis. Wah, kayaknya sekolah kita ini nggak mungkin offline lagi. Ini 1,5 tahun ya garing. Gak jelas ini. Durang garing ini tutup ya. Yang penting kasih ijazah selesai. Apa? Wah, kayaknya usaha itu merana semua ya. Udah terpuruk semua. Kata-kata itu hati-hati, dia mendownload kenyataan. Begitu. Maka saya diajari, pandemi adalah momen terbaik menciptakan bisnis baru, Pak Ismail. Momentum membangun bisnis baru. Itu yang masuk di pikiran saya. Pandemi bagi lembaga pendidikan momentum punya dua keahlian, ngajar offline dan online. Keren kan? Juara. Muridnya tahu-tahu di wisuda ya, tenang di kelas. Keluh kesah, low energy, marah, low energy, cemas, low energy, kesel. Kalau ada dia, aku tuh pusing, oh, kesal. Dendam, oh lebih dalam lagi, runyam Bapak. Kesal itu batu ukuran sebesar ini, dendam itu batu 2 ukuran di sini. Bayangkan, begitu bangun, wah berat, karena ada ini. Ya, semua ini Bapak Ibu, kita buang, pegang dadanya masing-masing. Dadanya masing-masing Pak pegang. Boleh? Boleh? Ikut saya, silahkan dipegang dadanya, ikuti saja. Kira-kira ada nggak yang ini? Ada nggak? Ada apa tidak? Ada 1 atau 1,5? Oh, ada yang semua? Gak apa-apa, hari ini terakhir. Ya, izin Bapak Ibu boleh berdiri posisinya. Nah ini ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau kita satukan hatinya, tapi kalau jiwanya masih ada ini nanti menyatunya jadi menebar. Betul, setuju? Nah, ikuti saya. Tarik nafas. Hembuskan dengan tenang. Lebih tenang lagi, tarik nafasnya. Sekarang mulai pejamkan matanya, tarik nafas dari hidung. Tahan, rasakan dengan penuh damai, bahagia. Semua keluh kesah, pesimis, marah, cemas, kesal, dendam tidak ada. Hembuskan lagi lewat mulut. Tarik nafas pelan-pelan, lebih tenang lagi. Bagus, tahan. Semua kesal, dendam, cemas, marah, keluh kesah, pesimis perlahan hilang. Mengikuti nafas udara yang dikeluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi lebih dalam. Tahan lebih kuat, usungkan dadanya, tahan. Sekarang yang masuk kebaikan, energi yang baik, yang penuh kekuatan, optimis, syukur, sabar, khusyuk, tenang, bahagia. Semakin lama semakin bertambah rasa optimisnya, rasa syukurnya, rasa sabarnya, rasa khusyuknya, rasa tenangnya, rasa bahagianya. Izinkan energi optimis, energi syukur, energi sabar, tenang, bahagia bertambah. Jaga mulai sekarang dan seterusnya. Aktifkan dengan kuat. Keluarkan lagi udaranya. Dendamnya hilang, kesalnya hilang, cemasnya hilang, marahnya hilang, keluh kesahnya, pesimisnya. Tarik nafas lebih dalam lagi. Masukkan ke dalam diri, tahan dengan pejaman mata. Rasakan yang sekarang ada adalah kebahagiaan, ketenangan, fokus kehusuan dalam bekerja, dalam beribadah, dalam berkehidupan. Rasa syukur yang berlipat-lipat dan optimis selalu berada dalam kebaikan dan kesuksesan. Mulai hari ini dan seterusnya, itulah yang aktif di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dan itulah zona bebas hambatan.
Boleh buka matanya dan rasakan rasa yang baru. Nah, boleh duduk Bapak Ibu, tenang aja, ya. Bapak Ibu, ikhlas ini tidak ada dari diri kita, ikhlas. Sesungguhnya ketika kita menghilangkan seperti ini, Bapak Ibu sedang memaafkan banyak orang. Dia berbuat tidak baik ke kita, rezekinya terhambat, betul? Karena kita dulu memaafkan dia. Lalu kita ikhlas memaafkan dia, tiba-tiba rezekinya dia terbuka, masuk ke dia. Bukankah itu sedekah kebaikan yang luar biasa? Memaafkan. Tidak kesal lagi, tidak dendam lagi. Dia memang menyakitkan, menyakiti, mempermalukan. Tapi itu masa lalu, dia sudah sadar, lalu kita memaafkan. Berarti sesungguhnya kita sedang membuka pintu rezeki dia. Begitu kita buka, Allah akan ganti lebih banyak lagi. Ini yang masuk. Lalu Bapak Ibu punya energi ini berkumpul, hasilnya mudah disatukan. Betul? Kenapa? Karena gelombangnya sama, energinya sama. Ada dua orang mau ke Surabaya, yang satu milik kereta, yang satu milik bis. Berarti setelan pikirannya udah beda. Maka begitu satu bis dia merasakan nyaman satu bis, yang satu kereta dia nyaman satu kereta. Tapi orang yang ingin naik bis dipaksa naik kereta, dia tidak nyaman di dalam kereta, betul? Karena dia ingin naik bis. Boleh? Baik. Nah, ini yang Bapak Ibu kita berbeda. Ini yang pertama. Maka pola pembersihan jiwa yang diterima, kalau ini adalah ketidakbaikan, maka sekarang sudah berubah Bapak Ibu menjadi ini. Nah, ya. Yang diterima itu apa yang diterima? Kalau itu cahaya kebaikan, walaupun gelap nanti akan berubah menjadi terang. Begitu terang, lalu Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu ketemu teman di kantor, ketemu tetangga, ketemu keluarga, yang dikeluarkan kebesaran jiwa. Maka muncul tuh satu buku, Berpikir dan Berjiwa Besar. Pernah baca bukunya? Syarat mencapai visi besar, dia harus berpikir dan berjiwa besar. Tepuk tangan. Boleh. Izinkan saya menambah isi gelasnya. Sudah 60% ya. Pesawatnya sudah kita tinggikan. Ya, lagi di atas Bapak Ibu sekalian, rasakan pesawat kita. Maka ilustrasi botol air, botol kebayang, air kebayang, ya. Bapak Ibu sekalian, ilustrasi botol air itu, botol itu ada harganya apa tidak ada harganya? Ada botol baru, harganya 200 rupiah. Maaf saya biar mudah. Bapak Ibu sudah kenal iklan ini, Pak? Sudah tahu iklan lem mineral yang besar, botol besar? Sudah pernah lihat? Saya lagi ngecek. Sudah ya? Ada yang belum pernah lihat? Yang isinya 15 liter. Kalau aqua berapa liter? Berapa? 19. Saya mau ngecek isi Bapak Ibu. Siap ya, Bapak Ibu ya? Saya sebutkan produk, Bapak Ibu sebutkan merek, ya. Merek, saya produk, Bapak Ibu merek, saya produk, Bapak Ibu merek. Siap ya? Kompak. Teh botol, pasta gigi, air kemasan, motor. Tepuk tangan, kompak. Hebat. Latihan kita mulai berhasil. Pikiran Bapak Ibu sudah sama. Teh botol, pasta gigi. Memang tadi gosok giginya kayak sarjan semua. Enggak, tapi jiwanya itu loh kayak sarjan Pak. Yang saya gosokin sih cipta dia, tapi jiwaku kayak sarjan. Maka begitu dipanggil keluarnya air kemasan. Emang minum aqua tadi pagi? Enggak juga. Tapi jiwanya itu. Bayangkan, Pak, sangat keren.
Itu kira-kira keberhasilan apa? Keberhasilan iklan yang terus-menerus, ya, terus menerus. Belum ada nyebut naik iklan, belum. Sekolah SLB, mata nama gitu, ya. Nah, kembali ke tadi, botol tadi harganya misalkan 5.000 G. Sekarang kita lihat. Yang pertama ada 5 botol, 4 botol, maaf. Botol yang pertama saya isi comberan, air comberan. Berapa harganya? Gak laku. Padahal tadi botolnya aja 5, saya isi comberan. Yang kedua, saya isi air mineral. Harganya berapa? Yang mineral tadi 20.000 ya, 19.000. Yang 20, yang 15 liter, betul? Iya. Yang ketiga saya isi dengan madu 15 liter. Berapa harganya? Wow. 200.000 kali 15, berapa? 3 juta. Madu. Yang keempat saya isi dengan emas. Berapa harganya? 15 kilo kali 600 juta. 1 kilo kalau 1 gram 1 M lebih. Botolnya sama. Yang beda apanya? Itulah diri kita. Jadi Bapak Ibu itu setiap kali mau ngisi apa ke diri kita mempengaruhi harga kita di pasaran. Itu. Tepuk tangan. Bapak Ibu masuk kelas, harga dirinya ditentukan oleh isi dirinya di hadapan murid, di hadapan teman-teman. Dan ada kisah, tadinya isinya emas, karena dia lupa emas dicampur comberan, langsung drop namanya. Galak netizen sekarang. Betul? Boykot. Karena apa? Comberan, emas. Ini ilustrasi. Maka berat badan itu boleh tidak sama, betul? Tapi isi diri usahakan emas berlimpah. Ya, tepuk tangan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini sesama manusia, ini alam semesta. Oh, ya. Di dalam diri ini jasad, Bapak Ibu aktifkan 4 ini. Ta, ma, le, a. Tama, rea, biar mudah ya. Yang pertama taubat, tidak mengulang lagi perbuatan buruk di hadapan siapapun. Berarti wajahnya sekarang coba Bapak senyum. Ya, bekerjanya siap lebih baik, memaafkan, lepaskan hal yang negatif tadi sudah kita lakukan. Kalau di jalan ada orang marah, disenyumi aja. Memang saya nggak bisa marah, cuman kamu itu sama-sama negatif, capek gitu. Matur nuwun jangannya hari ini ya Allah, ilmu sabar. Udah gitu aja. Oh no, Bu SLB ada yang hatinya berbuat baik. Kemudian aktifkan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, nah ini karena kebaikan itu mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan. Namanya perhatian dan pengertian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ini dipancarkan, ternyata ini kembali ke kita, betul? Kembali ke kita. Hukum ini berlaku universal untuk semua kita di muka bumi. Maka muncul ditanya begini, kalau jerapah
Injil di dunianya kira-kira di dimensi apa kira-kira? Ini ada bekerja, setel saja. Apa tujuannya bekerja? Memuliakan dan membahagiakan Sang. Tujuannya berkeluarga apa? Memuliakan dan membahagiakan Sang. Tujuannya berorganisasi masyarakat apa? Memuliakan dan membahagiakan Sang. Ini kalau dia si pipi nggak mau ditempatkan batu ini jadi pipi, aku maunya jadi hidung. Terus si hidung ini nggak mau dihitung, aku mau dijidat jadi wajah apa tidak? Gintan yang jadi betul. Pak security, wajah saya yang akan dikelar jenengan sekarang yang hidup Pak gantian. Apa yang menjadi gara? Pakaiannya berganti. Saya suka kejebak ya, banyak polisi baru. Polisi istri itu manggilnya akan saya jawab. Polisi. Kalau polisi itu tulisannya gede, ya terus ada tulisan polisi. Kalau yang itu asisten polisi. Wah, kan sama ya bro. Sekarang mulai belajar. Itu apa? Sama ketika kita masuk, ya, mulai saya di sini, Bapak Ibu di sini punya tugas masing-masing. Betul? Ada SK yang Allah tetapkan tadi, memuliakan dan membahagiakan bersama. Itu SK. Keren kan? SK itu dari Tuhan. Membahagiakan, memuliakan bersama berarti di luar sana banyak orang yang membahagiakan, memuliakan, mendoakan kita di luar sana. Kalau Bapak Ibu, saya ajak mulai hari ini, setiap Bapak Ibu masuk ke tempat kerja, mulai hari ini dan seterusnya, ke kantor, ke ruangan, ke sekolah ini, begitu duduk, izin, kalau salah Bapak Ibu, 10 detik saja Bapak Ibu lakukan doa untuk teman-teman ini. Kalau kemarin diajarkan berdoa, sekarang saya mengajak berdoa dan mendoakan. Jadi mendoakan bagian dari membahagiakan dan memuliakan. Ada 49 betul ya. Tim kita semua ada 49. Semua ketika masuk di tempat kerjaan dia duduk. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan sahabat-sahabatku semua yang ada di sini beserta keluarganya, Engkau sehatkan lahir batinnya, Engkau mudahkan rezeki dan pekerjaannya. 10 detik. Ternyata kita dapat pura-pura doa dari 48 orang setiap hari. Karena kita mentransfer doa untuk 49 orang setiap hari. Doa siapa yang dikabulkan hari ini? 1 orang ternyata menjelma menjadi kenyataan. Dasar. Cuma 10 detik kita bersedekah. Siapa baik? Ambil sikap sempurna, kita praktekkan. Mulai hari ini dan seterusnya, 10 detik saja lakukan secara rutin. Berdoa untuk doakan teman-teman. Berdoa. Amin. Selesai. Ibu siapa anak? Anak. Ibu anak. Ibu anak. Boleh kami tahu apa doa ibu? Ya Allah. Ya Allah, semoga aku dan teman-temanku yang ada di sini bisa beribadah dengan baik di sini dan diberikan kesehatan. Amin. Dahsyat. Ibu doanya. Menjadi orang yang sehat, orang yang berguna, orang yang bahagia. Muliakan doanya. Bapak doanya. Semoga yang berdiri keselamatan, kesehatan semuanya. Kesehatan semuanya. Bapak boleh? Coba baik-baik semuanya. Mohon izin Bapak.
Doanya berguna untuk sesama. Oke, Bapak doanya kesehatan. Angkat tangan yang tadi mendoakan diberi kesehatan semuanya. Oh, coba berapa orang yang menjaga kita karena doanya? Rezeki, coba. Oh. Berguna buat sesama, bahagia, mudah hidupnya. Maka mohon izin Bapak Ibu, kalau kita masuk kerja di potong libur, misalkan 20 hari atau 25 hari, siapkan doa yang berbeda dalam 25 hari ya. Ya Allah, doa hari idem kayak kemarin. Yang sebelahnya juga idem. Sholatnya ternyata juga begitu. Allahu Akbar. Bacaannya idem. Idem masa begitu. Ya kan? Kata malaikat jawabannya juga pedem. Wah. Tepuk tangan. Untuk apa datang ke sini? Nah, siapa yang merasa beruntung hari ini bertemu? Saya. Katakan saya. Yang merasa bahagia, merasa dapat pencerahan, merasa lebih sehat, merasa lebih semangat. Luar biasa. Berapa jumlah titik yang berwarna hitam? Oh, ini nggak boleh sebut banyak. Sekarang harus dihitung. Berapa Bu? Pak Sekreti berapa Pak? Berapa jumlah yang hitam? Titik hitam? Putih semua? Nggak ada. Sempat lihat apa? Sempat lihat? Bapak Ibu sempat lihat ada titik warna hitam? Berarti ada. Kalau nggak pernah lihat berarti nggak ada. Tapi pernah lihat ya? Berarti pernah ada. Ada lagi. Ada lagi. Berapa jumlahnya? Hilang dan pergi. Nah kalau ini jawabannya berapa? Ada atau tidak ada atau banyak? Ada, banyak atau sedikit? Ada, banyak. Banyak muncul. Satu tadi hilang, berarti muncul lagi hilang, berarti banyak. Tapi mari kita lihat apa pesannya ini. Setiap kita sesungguhnya warna dasar hidupnya putih bersih, warna dasar jiwanya putih bersih, warna dasar niatnya putih bersih, warna dasar bekerjanya putih bersih. Terkadang suka-sukanya diizinkan kehitaman dimasukkan ke dalam hidup. Gerak, betul? Doanya, oh kan, mentok balik lagi. Maka dibantu sama doa teman-teman. Lalu kita izinkan dengan tadi pola tadi amaleta itu aktifkan, maafkan, lepaskan, taubat amaleta. Yang tadi ya, hilang hitamnya, putih lagi, bagus lagi hidupnya. Asik kan? Jadi kalaupun harus begini ya kayak gini ya. Cuma sebentar aja habis itu hilang lagi gitu. Jangan lalu titik putih ini jadi hitam. Bayangkan. Jadilah dunia hitam. Jadi terkadang. Tapi kalau dasarnya begini tentang gini. Maka ketika energinya putih, bagus. Lalu bergabung jadi pink. Sangat luar biasa. Sesungguhnya inilah yang dilihat. Bagus-bagus kok setiap orang. Dari sini Bapak Ibu, mari kita belajar lebih dalam. Apa yang menjadikan sebuah pohon bertambah tinggi, bertambah akar, bertambah besar, bertambah kuat, bertambah daun, bertambah buahnya? Apa kan? Ya, disiram, dipupuk, dirawat. Apalagi? Karena sinar matahari ada proses fotosintesis betul? Semua jawaban Bapak Ibu benar. Dirawat, disiram, kena sinar matahari, tumbuh. Itu adalah semua dari luar, betul nggak? Siraman dari luar, ya, cahaya matahari dari luar, betul?
nutrisi air dari luar untuk dirinya, tapi ada peran besar di dalamnya. Apa itu? Kenapa dia menjadi tumbuh kuat dan bertumbuh? Bekerjanya semua bagian dengan baik. Aku dilahirkan menjadi daun, tugasku adalah pemanasan, dan di tubuhku terjadi proses fotosintesa, maka aku bekerja dengan baik. Aku adalah akar, tugasnya tidak terkenal, tidak kelihatan, tapi aku punya penguat terhadap tegaknya pohon ini. Kalau aku jaga, ada pohon berdirinya begini di tebing pantai, betul? Itu akarnya agar nggak jatuh. Kalau nggak percaya, tanya ke akarnya. Panjenengan sudah berapa tahun nahan kelapa ini yang miring? Wah, betul ya. Itu kerjanya sambil mencari sari-sari makanan di dalam tanah. Hebat. Lalu tubuh ini mengalirkan seluruh sistem. Ada silim, ada. Dulu pernah kita belajar. Ya. Ke seluruh tubuh. Kalau kita ada pembuluh darahnya. Lalu dahan-dahan ya, bikin cabang-cabang punya tugasnya juga. Itulah kerja tim yang ada di dalam pohon. Keren. Ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi wakil, ada yang menjadi guru bidang-bidang tertentu, ada yang jadi security, ada yang menjadi TO, betul? Kita ibarat pohon ini, ya, bekerjalah dengan baik, tapi kita saling mengikat, saling menyatu. Itulah yang disebut, ya kan, sinergi hati, sinergi aksi. Tepuk tangan. Dengan kekuatan begitu dahsyat, bukankah mobil juga disiapkan untuk bekerja? Ada yang jadi lampu, ada yang jadi rem, ada yang jadi gas, ada yang jadi ban, ada yang jadi pelek, ada yang jadi angin. Coba, kenapa ban belakang itu lebih cepat gundul dibanding yang depan? Kenapa, Pak? Karena dia berpikir keras bagaimana mau ngejar yang depan. Jadi, untuk apa datang ke sini? Sekarang Bapak Ibu, saya ajak berpikir keras. Ada daun tugasnya jadi daun, tapi dia tidak bekerja. Padahal ditugaskan dia menjadi daun, SK-nya daun, dia tidak mau bekerja. Yang mati daun atau satu pohon? Satu pohon. Ada akar ditugaskan di bawah tidak terkenal, dia tidak bekerja. Yang mati akar atau satu pohon? Sudah bisa dijawab? Berarti Bapak Ibu orang penting untuk satu tim, orang penting untuk Indonesia. Jadi aku dilahirkan, dipilih oleh Allah sebaik-baik bentuk. Wajahnya cuma satu-satunya di dunia. Ini satu, Bapak, gak ada tandingannya. Jadi kalau saya meninggal, Allah gak bakalan ciptakan lagi wajah manusia lain yang sama dengan saya. Mau diperiksa itu kakek, neneknya, gak ada cucunya yang mirip itu. Jadi Allah itu mendesain kita tenanan gitu. Allah siapkan pasangannya tenanan, Allah siapkan orang tuanya tenanan, Allah siapkan tempat kerjanya tenanan. Lalu kita bekerja tenanan. Asik itu. Tentang mungkin. Oh, jadi saya tuh ngambil air dikasihkan ke depan, tugas mulia. Oh, muliakan, betul. Kok ngasihnya panas gimana? Kalau panas kan bisa dingin, Pak. Tapi kalau saya kasih dingin, belum tentu kalau Bapak ingin anak kan nggak jadi anak. Betul juga. Gitu Pak alasannya. Kenapa kok dikasih panas? Jadi kalau pendengar suka panas bisa langsung, kalau suka anak sabar sedikit, kalau suka dingin biarkan. Kalau dikasih dingin nggak jadi panas. Lihat tepuk tangan lagi. Nah, ini terjadinya Bapak Ibu sinergi dan bekerjanya semua bagian pohon dengan baik. Kita ada 49. Bapak Ibu di rumahnya ini sudah beda-beda. Anak satu, anak dua, anak tiga. Suami istri beda-beda, betul? Di sini gabung lagi keluarga.
SLB se-Jogja ada berapa? 79. Itu saling menguatkan. Jadi tim itu terbentuk karena sinerginya. Kemarin di rumah masing-masing itu mau izin. Bapak itu beda kan dengan ketemu begini? Beda apa? Beda banget. Tuh ya. Jadi nggak bisa diwakili tentang hati itu. Ya, sekarang kita satukan lagi. Izin saya akan percepat. Apakah bisa dalam diri pohon terjadi pertumbuhan, perkembangan, pembuahan yang semakin baik sementara tanahnya tidak subur? Oh, saya Daud bekerja baik, saya akan bekerja baik, tapi tanahnya tidak subur. Bisa? Bisa? Halo? Bisa dengan syarat tanahnya tidak subur gitu. Kecuali dikasih. Berarti ada yang baru, artinya ada tempat ruang hidup yang baru. Prinsip dasarnya adalah harus subur. Betul ya? Sehingga nutrisinya terpenuhi dari. Betul? Maksud saya, yang dimaksud tanah itu lingkungan ya. Saya mau bekerja sebagai Daud, saya mau bekerja sebagai akar. Lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya tidak baik. Jadi kurang. Lingkungan inilah tempat kerja. Betul kan? Siapa yang menyuburkan tanah? Kita juga. Diri. Tidak. Berarti dasar-dasarnya sudah bisa dipahami gitu. Materi yang tadi boleh Bapak Ibu sebarkan ya. Gak usah izin ke saya. Nanti saya kasih materi ini silakan disebarkan. Gratis, nggak ada hak pakai. Ini juga dari Allah kan ya. Kenapa? Itu kan karya saya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat tim kerja kumpulan pribadi yang positif, pribadi yang positif. Kemudian tim kerja hebat, tempatnya lingkungan yang saya tanya Bapak Ibu, kedua ini sudah ada di sini? Kedua ini sudah ada di sini? Sudah ada. Inilah Bapak Ibu yang menjadi poin besarnya ini, menjadi titik poinnya atau bahasanya stressing poinnya. Inilah tim kerja yang hebat. Pribadi-pribadi positif berada dalam lingkungan positif. Energi yang dipancarkan, energi kerjanya positif, energi kerja kembali lagi ke tim, kembali lagi kepada kita semua. Nah, mau diperhatikan dulu. Bekerja bukan seperti mobil gitu, asal jalan, gitu ya. Asal jalan, asal ngasih tugas. Sampai tujuan apa tidak, Pak? Sampai. Benar. Ini mau copot loh, Pak. Bu Ica, yang belakang Bu sini Bu, Ibu. Iya. Bu Eva. Bu Elka. R. Iya. Erika ya. Bu Elka yang saya oke. Bu Yayu nyupir mobil ini, ajak ibu mau nggak? Enggak. Gak mau, teman. Sekarang saya ganti, suami ibu yang nyupir, ajak ibu mau? Enggak juga. Bapak suami, ibu kepala ya. Kenapa Bu? Kenceng banget, itu banyak mau copot juga. Ini sampai apa tidak tadi ya? Jangan-jangan celaka bersama. Gitu. Ini ilustrasi biar Bapak Ibu ingat pulang. Oh iya ya, jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Tadinya ini kan dari Lampung Bapak Ibu, bawa pisang mau ke Bandung. Dia udah nyebrang dari Bakahuni. Ini lagi di jalan tol Merak Cikampek. Tapi ya itu dia asal jalan aja, tak pernah memperhatikan bagian-bagian. Lupa ini sudah lepas, sasisnya udah hilang, tapi rasanya masih sempurna. Pisang masih ada dan ditunggu oleh bosnya kudu sampai nanti sore ke
karena besok mau dijual lagi di pasar. Nah itu bahasa saya. Dan apa yang terjadi? Nggak nyampe Cikampek. Sebelum masuk Jakarta, di Tangerang ini sudah. Gitu. Tepuk tangan buat semua ya. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kekuatan tim sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggota tim. Semakin besar kapasitas anggota tim, semakin besar kekuatan tim. Dari sekian banyak kapasitas, nih Bapak Ibu, izin saya lompat aja. Nah, ya, ini yang pertama. Untuk saya Pak, ya, pengertian sekali ya. Ini yang pertama Pak Ibu. Setel orang paradigma bekerja. 1, bekerja itu suci, bekerja panggilanku, aku sanggup bekerja benar. Tempelkan di sini panggilanku. 2, bekerja itu rahmat, bekerja adalah terima kasihku, aku sanggup bekerja tulus. Tempelkan di sini terima kasihku. 3, bekerja itu amanah, bekerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas. Tempelkan di sini tanggung jawabku. Ya, yang satu beli. 4, bekerja itu seni, bekerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif. Tempelkan kesukaanku. 5, bekerja itu ibadah, bekerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja sungguh-sungguh. Tancapkan di sini pengabdian. 6, bekerja itu anugerah, bekerja adalah kehidupanku, aku sanggup bekerja hebat. Tanamkan di sini kehidupan. Bekerja, mana? 7, bekerja itu kehormatan, bekerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja untuk. Tanamkan. Kita baca sama-sama. Panggilanku, terima kasihku, tanggung jawabku, kesukaanku, pengabdianku, kehidupanku. Asik apa asik? Ini paradigma. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, 5 menit lagi pesawat LB1 Negeri Jogja Airlines siap mendarat. Mohon cek barang-barang dan hati Bapak Ibu sudahkah lengkap? Terima kasih. Kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua, ini saya buka aja ya. Nanti yang buat Bapak Ibu apa namanya dibuka aja nanti di WA ya di grup. Apa Bapak Ibu yang kedua itu? Oh ada tanya. Saya bocorin nih urutannya. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu ya, kunci perpahami diri yang software sudah kita bahas. Yang kedua adalah paradigma kerja, betul? Jadi yang kedua ini bangunlah paradigma positif tentang bekerja. Tadi sudah kita tanamkan ini. Nah yang ketiga Bapak Ibu mencintai aktivitas kerja penuh. Aktivitas kerja penuh. Ikuti saya cara mengucapkannya. Cinta. Coba Bapak Ibu bayangkan ini cinta pertama. Cinta. Bapak Ibu masih ingat nggak pertama kali bekerja dapat SK terus bekerja hari pertama, masih ingat nggak? Itu penuh cinta, semangat banget, luar biasa. Bisa nggak dibuat? Lahirkan kembali spirit itu, suasana itu ke hari ini. Bisa? Bisa. Ini. Jadi apa yang dilakukan waktu itu kan masih ingat di memori, terekam, betul? Cukup Bapak Ibu tekan tek di hari ini langsung keluar. Mas, engkau cinta pertama. Masih ingat nggak guru SD yang galak? Masih ingat? Oh ya Allah. Sudah dimaafkan ya? Iya Pak, berarti ingat kan? Nah, sekarang semangat hari pertama ingat kan? Kita lihat, cinta. 1, cinta adalah perekat jarak pekerjaan dan diri. Cinta, keren cinta. Anak muda jam 12 malam
ditelepon kekasihnya, dia pulang kerja dari Matahari Department Store yang tutup sekarang di Malioboro. Mas, jemput aku dong, aku lembur nih karena kekasih, demi kekasih. Kira-kira keberatan apa semangat? Ada apa? 12 malam hujan deras demi kekasih. Montel pulangnya nyampe jam 4, mana jauh, justru keasikan. Itu biar ini aja emergency. Nah, kekasih itu mengundang Bapak Ibu. Kekasihku, datanglah ke sekolah, aku rindu padamu. Apa itu? Pekerjaan, job kerja. Siap sayang. Selama ini kita berpisah terus ya lewat daring. Iya, aku kan di sekolah. Engkau putuskan aku sudah berapa tahun. Tepuk tangan dulu. Benar. Semua murid juga begitu. 2. Cinta akan menggerakkan kerja lebih positif. Apa? Positif. Bacanya begitu. Apa? Positif. Panjenengan positif boten. Positif. Kemarin ditakuti ya, positif. Tangan kita positif mah. Astagfirullah. Padahal positif hamil. Positif loh, diterima kerja. Jadi kemarin ada paradigma dihapuskan. Cinta adalah energi halus yang keluar tanpa batas. Betul? Ya. Teh yang dibuat dengan cinta rasanya beda. Ibu bikin minuman buat suami dengan cinta beda. Tapi tanpa cinta bunyinya ada klontreng. Lupa malah dikasih garam. Oh, cinta luar biasa. Berat ya, kita akhiri. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas kebahagiaan kemuliaan hari ini, sudah saling memuliakan dan sudah saling membahagiakan. Pesawat kita SLB Negeri 1 Airline saatnya mendarat di Bandara Pembuahan Diri. Selamat datang di Bandara Pembuahan Diri. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat masing-masing dengan energi baru. Tepuk tangan. Saya mohon maaf bila banyak kata yang tidak nyaman di hati Bapak Ibu, izinkan untuk dimaafkan, dikeluarkan amanita. Ya, hanya aktifkan kebaikan, maafkan, lainnya lepaskan kekerasan, tanya taubat. Insya Allah kita sudah belajar poin-poin utama. Ya, paradigma kerja, cinta dan kebahagiaan. Kita memuliakan dan membahagiakan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Semoga bisa menjadikan jalan hijrah bagi kita semua. Amin. Mohon izin untuk membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, mohon bila ada pertanyaan kami persilahkan. Tapi mohon maaf, hanya 2 penanya saja. Monggo silahkan. Yang satu Mbak Dadi, yang kedua mengundurkan diri. Silakan. Monggo Pak, ada? Ayo silakan Bapak. Nanya tentang cinta ya Pak? Apa yang mesti kita lakukan ketika kita cinta, tapi kadang-kadang tidak kita harapkan atau dengan pernikahan, atau barangkali dengan pelukan. Ini pertanyaannya berat, jawabannya tinggi ya. Apa yang harus kita lakukan ketika cinta tidak berbalas cinta? Tinggalkanlah. Kenapa aku harus mencintainya kalau dia mencintai saya? Aku mencintainya, dia tak mencintainya. Padahal dia mencintaiku. Segitiga. Baik Bapak Ibu, pertanyaan sangat bagus. Wujudkan cinta dalam membahagiakan.
Karena cinta tidak menuntut untuk dibalas, tapi cinta pasti dibalas. Allah punya cara. Ketika orang berbuat baik, seorang ayah mencintai anaknya kurang mencintai ayahnya. Percayalah, ayah ini akan dicintai dengan cara yang lain. Istrinya, betul? Ini mampu memperbaharui langkah kita beribadah dalam amanah kita saat ini. Rezeki kita terletak di memuliakan dan membahagiakan sesama. Marilah kita menjadi tim yang memuliakan sesama. Ibarat sebatang pohon, setiap diri kita berbeda rupa, setiap diri kita berbeda rasa, setiap diri kita berbeda kerja. Namun yang menyamakan adalah tujuan kita untuk menjadikan sebatang pohon itu kuat diterpa angin, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Kepada Bapak Ibu guru dan staf kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ismail Hermana untuk memimpin doa bersama, waktu dan tempat kami persilahkan, dan sekaligus sebagai penutup pada acara pembinaan mental pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita sempurnakan acara ini dengan berdoa. Saya akan memimpin beberapa kalimat depan secara Islami. Saudara-saudara boleh menyesuaikan, kemudian di akhir kita samakan, dan di dalam pertengahan saya akan izinkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Ya. Mari kita mengizinkan hati kita dekat kepada Allah, izinkan pikiran dan perasaan kita bersih hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya rafi'a darajat. Allahumma ya rafi'a darajat. Allahumma ya rafi'a darajat. Allahumma ya safi'al amr. Allahumma ya safi'al amr. Allahumma ya safi'al amr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minal waqwa indal hisab. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi, tinggikan ilmu dan derajat kami. Ya Allah, Engkau yang maha indah, indahkan kehidupan kami. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, kuatkan keimanan, tekad dan keyakinan kami. Ya Allah, Engkau yang maha tunggal, satukan kami ya Allah dalam tekad bekerja beribadah kepada-Mu. Ya Allah, Engkau yang karuniakan kepada kami tempat bekerja ini, izinkan tempat bekerja ini menjadi tempat beribadah sebaik-baiknya kepada-Mu. Ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami sahabat-sahabat terbaik, teman kerja. Bersihkanlah hatinya, bersihkanlah pikirnya ya Allah, dan izinkan kami memuliakan, membahagiakannya ya Allah. Ya Allah, izinkan lewat bekerja ini kami mendapatkan kebaikan untuk terus menambah kebaikan ya Allah, memuliakan dan membahagiakan sesama. Ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami keluarga, jadikan keluarga kami semakin sakinah, penuh dengan ketenangan, semakin mawadah, penuh dengan kecintaan, warahmah, penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, izinkan kami berdoa kepada-Mu. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai hajatnya masing-masing.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, izinkan keluarga kami, keturunan kami menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Izinkan pasangan kami pasangan yang soleh atau solehah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, kami penuh dosa, banyak salah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, hapuskan dosa kami ya Allah. Izinkan kami punya kekuatan memaafkan sesama ya Allah, dan berikan kebersihan hati ya Allah. Luruskan hidup kami selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Izinkan bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.